Prediksi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur lebaran mulai terbukti. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan mudik menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, secara nasional, keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 mengalami kenaikan 14,2% dalam rentang 20 hingga 26 Mei 2021. Kenaikan disumbang 5 wilayah yaitu DKI Jakarta yang naik 23,7%, Jawa Barat naik 20,3%, Jawa Tengah naik 23,13%, Banten naik 21,2%, dan daerah istimewa Yogyakarta yang naik 18,18%. Di tingkat nasional, keterpakaian tempat tidur mengalami peningkatan sebesar 14,2%, terhitung dari tanggal 20 Mei dibandingkan dengan tanggal 26 Mei 2021. Artinya, peningkatan kasus COVID-19 juga terjadi pada pasien dengan gejala sedang hingga berat sehingga membutuhkan ruang isolasi. Ini adalah alarm keras untuk kita semua, terutama untuk provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Di Jakarta, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran terus bertambah setelah libur Lebaran. Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Maijen Tugas Ratmono menjelaskan, terjadi peningkatan tingkat hunian sebesar 17,10% dalam periode 17 hingga 29 Mei. Kalau kita lihat prosentasenya huniannya adalah 32,12%. Kalau kita bandingkan dengan tanggal yang terendah waktu itu, tanggal 17 Mei 2021 ini, saat itu adalah 15,02%, artinya saat ini sudah meningkat 17,10% ya, 10%. Artinya ini peningkatan yang saya kira cukup signifikan peningkatannya, sehingga tentunya dari sisi kami di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini semakin meningkatkan kesiapsiagaannya. Di Kudus, Jawa Tengah, lonjakan jumlah pasien COVID-19 membuat rumah sakit rujukan kekurangan tenaga medis. Hal itu karena tenaga medis ada yang sudah terpapar COVID-19. Para pasien pun kemudian ditampung di 5 rumah sakit rujukan di Jawa Tengah. Kemudian sumber daya kita juga terbatas, sehubungan dengan tenaga kesehatan juga banyak yang juga yang terpapar. Akhirnya diambil langkah dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta dengan Dinkes Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID dari rumah sakit rujukan Kudus, baik lini 1 sampai dengan 3. Itu Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad menyebut, lonjakan penambahan kasus positif corona akibat longgarnya aktivitas masyarakat selama libur Lebaran. Kepada Kompas.id, Riris Andono Ahmad mengatakan, aktivitas warga selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini lebih longgar dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal penularan COVID-19 saat ini lebih tinggi dari tahun lalu. Jadi, ya wajar kalau kasusnya meningkat. Langkah tepat dan cepat perlu segera diambil pemerintah untuk menyikapi meningkatnya keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Namun, hal itu juga harus diimbangi dengan upaya menekan penambahan kasus positif. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 yang terus naik, bagaimana kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan pasien COVID-19? Dan langkah apa yang harus segera dilakukan agar penambahan kasus positif bisa ditekan? Kami akan bahas bersama Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya. Pak Heri, Pak Windu, selamat malam, sehat semua ya? Selamat malam, salam sehat, Sofi. Syukur kalau begitu. Pak Windu, saya ke Pak Heri lebih dulu. Pak Heri, jadi kalau untuk saat ini yang kami tahu 14% kenaikan secara nasional keterisian rumah sakit, sebenarnya provinsi-provinsi mana saja yang harus ekstra waspada? Ya, kenaikan ini terjadi di hampir
provinsi di semua provinsi di Jawa ya, di daerah tujuan mudik, juga beberapa provinsi di Sumatera. Kenaikannya memang sangat bervariasi, tetapi sebenarnya sebelum Lebaran kemarin keterisian rumah sakit kita ini berada di salah satu titik terendah ya, di 30% hingga 35%. Sehingga ketika terjadi kenaikan ini secara keseluruhan sebenarnya masih bisa diantisipasi, kendati benar seperti yang dikatakan Prof. Wiku bahwa ini adalah alarm yang sangat keras buat kita semua, bahwa apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini kita sedang mulai menuai hasilnya. Dua hal yang saya perhatikan adalah bahwa peningkatan keterisian rumah sakit itu mayoritas berada di Jawa dan Sumatera, lokasi-lokasi yang jadi tujuan mudik kemarin waktu Lebaran. Jadi memang besar kemungkinan ada korelasinya dengan mobilisasi besar-besaran ketika Lebaran. Dan juga bahwa yang harus kita hati-hati adalah penularan COVID-19 ini eksponensial. Bisa jadi saat ini tidak terlalu banyak, tapi mungkin minggu depan, 2 minggu lagi bisa jadi, berharap tidak, tapi ada kemungkinan untuk meledak. Nah, sejauh ini masih mampukah rumah sakit rujukan untuk menampung pasien COVID-19, Pak Heri? Ya, sejauh ini kalau lihat rasio keterisiannya masih cukup memadai, tetapi tentu saja pemerintah menyiapkan sejumlah skenario jika terjadi tadi kenaikan eksponensial. Mbak Sofi, kalau kita perhatikan dalam 2 hari ini ada kenaikan bersih ya, kasus aktif itu naik lebih dari 3.000, hampir 3.000, Mas. Dan dari situ rasionya 25% diantaranya itu memerlukan ruang perawatan. Jadi bisa dihitung sekitar 750 tempat tidur diperlukan dalam 3 hari terakhir ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Dengan kasus aktif sekarang 101 ya, 101.000, kemudian mereka yang dirawat itu mencapai sekitar 25.000, maka ini perlu kita perhatikan karena kapasitas rumah sakit kita tempat tidur itu ada sekitar 93.000 yang kemungkinan ini harus kita siapkan apapun resikonya beberapa minggu ke depan. Oke, Pak Windu, kalau dari Anda sebagai seorang epidemiolog, apa yang paling Anda khawatirkan dengan mulai naiknya keterisian tempat tidur rumah sakit? Ya, memang prediksinya kan akan terus meningkat ya, akan ada terus lonjakan kasus ya. Meskipun ini juga cukup surprise sebenarnya bahwa lonjakannya itu tidak drastis gitu ya, tetapi yang dikhawatirkan kan seperti yang Mbak Sofi katakan tadi, eksponensial ya. Jadi eksponensial itu kan mula-mula kelihatannya tidak tinggi, tapi kemudian tajam. Tiba-tiba lonjak begitu ya? Kembali melonjak ya, itu yang dikhawatirkan ya. Karena terus terang saja deteksi kasus kita kan lemah ya, sampai hari ini saja tes PCR ya, PCR nanti TCM kita ini yang merupakan gold standar itu selalu di bawah batas minimum WHO per hari ya, per minggu juga demikian tentu. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa banyak penularan di bawah permukaan. Tetapi kalau melihat kondisi rumah sakit keterisian ini sebetulnya memang masih cukup longgar sebetulnya ya, karena secara umum baik bed isolasi maupun ruang-ruang intensif jadi ICU itu masih 30%-an, dua-duanya itu. Hanya di beberapa provinsi memang terutama di Sumatera ya, itu ada yang sudah 50%. Iya. Nah, tetapi ini alarm kan, karena memang ada peningkatan meskipun sekarang masih longgar ya, masih cukup luas lah ketersediaannya, karena ini berkat kemarin di akhir Januari memang Kementerian Kesehatan meminta semua untuk meningkatkan kapasitas. Iya, betul. Nah, jadi betul-betul lumayan sekarang sebetulnya, karena ketersediaan atau kapasitas rumah sakit kita pada umumnya memang sudah bagus sejak akhir Januari. Nah, tetapi kita harus siap-siap, gitu. Justru karena udah ditambah ini, kalau bisa jangan sampai kita penuhin gitu ya Pak ya? Betul. Ya, jadi gini, ini kan sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang kasus aktif kita kan 101.000 ya. Itu kan perkiraan kita yang akan membutuhkan ruang intensif itu kurang lebih 5%. Ya, karena tetapi kalau 5% itu kan kira-kira 5.000 orang. Ya. Nah, surprise-nya hari ini cuma
hari-hari ini cuma sekitar 2.500-an aja yang menggunakan ICU. Jadi rupanya ya sekarang trennya untuk sementara itu banyak yang tanpa gejala gitu. Oke. Penularan tinggi, Oke. ya, tapi tanpa gejala. Implikasinya? Karena ya itu tadi yang seharusnya hari-hari ini harusnya itu sekitar 5.000 yang gunakan intensif care unit itu. Ya, tetapi kenyataannya kan cuma sekitar 2.500-an saja. Ya, ya. Nah, itu. Apakah artinya? Apakah artinya begini? Ketika makin banyak orang yang OTG, kalau dilihat dari hitung-hitungan antara jumlah kasus dengan jumlah yang harus masuk rumah sakit, itu kalau misalkan yang rumah sakit ini rendah, kemudian artinya implikasinya OTG itu naik, apakah ini sebenarnya jadi warning juga untuk pemerintah untuk menggenjot, meningkatkan semaksimal mungkin testing dan juga tracing? Akan dijawab oleh Pak Windu sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.